Kembali lagi di Dokter Marwan. Hampir setiap hari kita bisa menemukan makanan, makanan siap saji, makanan gorengan, camilan, hingga minuman dengan variasi berbagai rasa. Memang nikmat, akan tetapi itu semua itu berbahan dasar gula, garam, dan lemak, yang mana tiga-tiga ini bisa memicu obesitas, diabetes, dan juga hipertensi, bahkan di usia muda. Salah satu cara menjaga kesehatan di era sekarang ini yaitu puasa Senin Kemis. Ada beberapa hikmah-hikmah dari puasa Senin Kemis secara medis. Hikmah yang pertama adalah detoksifikasi alami. Hippocrates mengatakan bahwasanya kalau orang ingin sehat maka harus bisa mengatur makan. Cara mengatur makan yang baik ya salah satunya dengan cara berpuasa Senin Kamis ini. Hippocrates juga mengatakan bahwasanya penyakit jika dikasih makanan maka akan menjadi-jadi proses peradangannya, menjadi proses penyumbatannya segala macam. Sehingga ketika ada jantung, kolesterol, diabetes, stroke, itu dianjurkan untuk berpuasa agar terjadi autofagi, yaitu mengeliminasi sel-sel yang rusak dan digantikan sel-sel yang baru dan meningkatkan imunitas tubuh, sehingga insya Allah sembuh dengan puasa Senin Kamis ini. Hikmah yang kedua adalah menyeimbangkan pola BAB. Katakanlah kita bisa makan 3-4 kali sehari, akan tetapi BAB-nya cuma 1 kali sehari. Ini tidak terjadi keseimbangan ya, sehingga makanan menumpuk di usus. Apa yang terjadi jika terjadi penumpukan makanan di usus? Yang pertama, terjadi gangguan mikrobiota atau bakteri-bakteri baik di usus, sehingga terjadi gangguan pencernaan. Yang kedua, makanan yang menumpuk di usus akan menjadi zat racun sehingga terjadi peradangan di usus. Dengan puasa Senin Kemis diharapkan bisa mengurangi zat-zat racun dari makanan tersebut yang menumpuk di usus, sehingga kita bisa lebih sehat ke depannya dan pencernaan kita lebih lancar ke depannya. Hikmah yang ketiga adalah bisa mengontrol kadar gula darah berlebih di kita, sehingga bisa mencegah resistensi insulin, yang mana merupakan patofisiologis dari diabetes mellitus. Orang zaman sekarang kan makan 3-4 kali sehari, akan tetapi belum camilannya, belum makan roti, minuman manisnya itu belum ya, minum kopi, boba segala macam. Nah, ketika makan kue, roti, terus minuman manis ya berbagai varian rasa, maka akan terjadi lonjakan insulin. Lah, lonjakan insulin ini ketika keseringan tiap hari insulin melonjak akan terjadi resistensi. Nah, resistensi insulin ini dapat menyebabkan penimbunan lemak di perut. Nah, penimbunan lemak di perut bisa meningkatkan penyakit autoimun seperti SLE atau psoriasis juga bisa, atau bisa menimbulkan penyakit-penyakit sumbatan seperti jantung, stroke, ginjal, dan lain sebagainya. Hikmah yang keempat adalah bisa mengerem atau mencegah craving. Apa itu craving? Craving adalah nafsu makan berlebih. Oleh karena makanan-makanan modern atau makanan-makanan zaman now itu dibumbui 3 hal, yaitu garam, gula, dan juga lemak, yang mana bisa meningkatkan nafsu makan. Oleh karena makanan zaman sekarang itu dibumbui oleh 3 hal ini, gula, garam, lemak, itu saya bilang orang-orang zaman sekarang sering ketagihan makan gitu. Jadi nagih karena ini enak nih, manis nih, beli lagi, makan lagi segala macam gitu. Penelitian menyebutkan di Kanada manusia bisa makan dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam
itu orang-orangnya bisa makan sambil kerja, sambil di depan laptop, sambil nyemil, terus makan sambil nyetir gitu, makan roti, burger segala macam sambil nyetir, atau bahkan makan di depan kulkas itu, ya sampai nggak mau lepas sih, dibuka kulkasnya, terus makan, oh milih ini, comot, makan, oh ada sosis, makan, ada roti, makan, itu di depan kulkas sambil berdiri nggak lepas-lepas. Oleh karena itu, dengan puasa Senin Kemis bisa mencegah craving seperti ini ya. Hikmah puasa Senin Kemis yang kelima adalah bisa mengendalikan diri atau sebagai pengendalian diri. Lah kok bisa, Dok? Jadi orang yang ngemil, terutama ngemil karbo, ngemil manis-manis, itu bisa menimbulkan craving atau nafsu makannya itu meningkat ya karena kan bahan dasarnya gula itu bisa bikin ketagihan gitu. Nah ketika orang banyak makan itu bisa memicu ngantukan ya. Kok bisa? Ya karena aliran darah yang ke usus lebih banyak daripada ke otak sehingga bisa terjadi ngantukan. Nah orang yang sudah ngantukan maka moodnya pun gampang berubah, yaitu gampang emosian, terus mau kerja malas-malesan, pengennya rebahan. Jadi dengan puasa Senin Kemis semoga bisa mengendalikan emosi dan nafsu males-malesan. Terima kasih sudah menonton, saya Dr. Marwan. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman ya, biar menjadi amal jariah. Oke?